Coba lo nggak tahu kalau dulu selfie, gigi, sama ada satu mobil di satu kamar bohong. Soalnya biasanya dia tidur rembutin main. Aja fakta yang nyakitin. Nah, tanggapan dari pihaknya Sarkawi, Sarwendah keren sekali. Dan juga pihak MPR, Masyarakat Pembela Ruben, ini sangat bertolak belakang, guys. Orang tua kita, apakah itu merupakan suatu aib? Apa salahnya? Orang tuanya ada keahlian, yang nyalahkan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Perseteruan antara Sarwendah, Ruben, Sarkawi, dan kuasa hukum Minola ya kembali memanas. Kali ini perdebatan makin ramai setelah muncul saling bantah tentang framing opini, dugaan penggunaan anak dalam konflik hingga berbagai data dan fakta yang diklaim masing-masing pihak. Netizen pun kembali terbelah pendapatnya teman-teman ya, dan perkembangan terbarunya semakin menyita perhatian publik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Ya di framing, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan. Anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki. Hukumnya ngasih semacam ultimatum. Kalau ibunya terus dipojokkan, anak-anak bakal bela ibunya mati-matian loh. Nanti anak-anakmu benci sama kamu. Kita berharap ini ya, Sarwendah tidak mengatakan bahwa mama menangis gara-gara bapakmu yang cong ini gitu. Bisa-bisa anak-anaknya dicuci otaknya gitu. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Aku pakai uang almarhum papi aku juga, guys. Hanya ada si CEO. Misalnya nih kalau Lisco adalah CEO ganteng ya gitu. Jadi nggak apa-apa nih aku main ke rumahmu sayang, Mamio. Takut-takutnya jadi fitnah loh gitu, sama tetangga gitu. Enggak lah, kamu main aja ke rumah ini. Ini rumah aku dan papi aku yang beli gitu. Jadi makanya pede aja si CEO. Oh, karena rumah kamu ya udah aku pakai ngonten aja kok. Nescafe mana Nescafe? Gitu. Perdebatan antara Sarkawi dan juga MPR, Masyarakat Pembela Ruben, ini semakin memanas guys. Aduh, mantap. Hai, apa kabar kawan Lidesku? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah guys, kita masih update tentang Sarkawi, Sarwendah kelewatan sekali, dan juga MPR, Masyarakat Pembela Ruben, atau Minola pengacara Ruben. Waduh. Ini semakin seru guys. Kenapa? Karena pihak-pihak MPR ini memberikan data dan fakta untuk menyangkal semua omong kosong dari pihaknya Sarkawi gitu guys. Jadi netizen ini semakin berpihak kepada Ruben gitu. Waduh, kalian ini tim Sarkawi atau tim Sergios? Serasa gila ongkos loh. Atau tim MPR guys. Nah, coba kalian tulis komentar kalian di bawah. Kita lihat dulu guys, bagaimana nih ada netizen video Wendah ya yang tanda kutip mengejek netizen tapi nggak ngaca dulunya dia kayak gimana guys. Waduh. Kenapa? Coba lo nggak tahu kalau dulu selfie, gigi, sama ada satu mobil di satu kamar bohong. Soalnya biasanya dia tidur rembutin main. Ini netizen salfok dengan perbedaan Sarwendah yang sekarang dan dulu guys gitu. Janganlah hina orang yang sudah angkat derajatmu dan keluargamu. Waduh. Jadi sekarang ternyata cantik Sarwendah itu tidak alami katanya guys. Kalau komennya ada yang bilang, yang ini namanya kacang lupa sama kulitnya. Loh. Tapi emang kita lihat perbedaannya dulu dan sekarang ya. Tapi kan namanya manusia pasti ada berbeda kan. Dulunya mungkin wajahnya tidak secantik sekarang, tapi hatinya dulu cantik. Sekarang mungkin wajahnya lebih cantik, tapi hatinya cantik juga. Waduh. Di mata Papius. Di mata Indonesia nggak tahu juga ya. Dapat aja fakta yang nyakitin, nah kata netizen. Kalau dulu kaca yang belum dilap jadi buram.
Waduh. Dan nggak cuman itu guys, di sini pihaknya Sarkawi dan juga MPR ini semakin panas guys gitu. Jadi semua tanggapan-tanggapan dari pihaknya Sarkawi, Sarwendah keren sekali, dan juga pihak MPR, masyarakat pembela Ruben, ini sangat bertolak belakang guys. Kalau kalian lihat ya, mereka saling adu argumen. Orang tua kita punya pengalaman, punya keahlian di bidang pembangunan. Apakah itu merupakan suatu aib? Apa salahnya? Orang tuanya ada keahlian. Yang nyalahkan siapa? Nggak ada yang nyalahkan. Boleh. Ruben oke kok. Yang menjadi kontraktor tuh almarhum ayahnya S gitu. Nggak ada masalah. Jadi hati-hati juga kalau nanti terus-terusan ya di framing, dibalikan, diputerbalikan sesuatu yang nggak benar, yang membuat klien kami terus menangis dan anak-anaknya melihat, anak-anaknya juga makin tidak sayang nanti dengan orang yang memojokkan klien kami. Saya tidak bilang siapa. Nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki sebelum ibunya dipojokkan karena kami mengungkap fakta. Gila. Jadi mereka saling bertautannya keren ya gitu. Jadi pihaknya Sarkawi bilang, salahkah ketika seorang ayah menjadi kontraktor? Nah, apakah itulah aib? Tapi dari Pak MPR, Minola, pembela Ruben, dia bilang, yang nyalahkan siapa? Iya, bener juga ya. Ruben sama Minola nggak pernah nyalahin, nggak pernah bilang, gara-gara ayah kamu nih gitu. Duit renovasi jadi bengkak, nggak ada. Ruben juga setuju. Setuju nggak bapaknya Sarwendah jadi kontraktor? Setuju. Yang nyalahin siapa? Nah ini kan menurut Lisko, kok banyak banget dari pihaknya Sarwendah ini ya, Sarkawi ini ya, Sarwendah keren sekali ini ya. Itu seperti tanda kutip malah dia yang framing atau malah dia yang halu gitu. Padahal di pihak Ruben nggak ada saya nyalahin. Orang kita setuju bapaknya jadi kontraktor. Bilang nanti jangan sampai anak-anak melihat ibunya nangis benci sama tanda kutip ya. Orang yang memojokkan ibunya. Dari pihak MPR bilang yang mojokin siapa? Orang kita cuma kasih fakta. Emangnya anaknya nggak sedih, nggak nangis ngelihat ayahnya di mekong-mekong, dimaki-maki, dibilang cancong-cancong. Ibunya nangis kan karena kita mengungkap fakta. Waduh. Kebenaran memang menyakitkan guys. Loh. Menurut kalian gimana nih pertarungan ini guys? Ya, tapi anak-anak ini pasti akan membela ibunya. Dan kalau tahu yang memojokkan adalah A, ya pasti anak-anak juga tidak akan pernah bisa sayang dengan A gitu. Nah, ini nih yang paling bikin kita mengerutkan dahi. Tim hukumnya ngasih semacam ultimatum. Kalau ibunya terus dipojokkan, anak-anak bakal bela ibunya mati-matian loh. Dan nggak akan sudi sayang lagi sama orang yang mojokin. Kita paham lah pengacaranya pasti mau belain kliennya. Tapi Betul, Bu. rasanya aneh dan kurang pantas kalau reaksi emosional dijadikan senjata buat ngancam di depan publik. Bukannya anak-anak itu harusnya dilindungi dari konflik orang tua. Kok malah dipakai buat tameng seperti, awas loh, nanti anak-anakmu benci sama kamu. Waduh, bener setuju banget nih Bu. Kok anak-anak ini malah Sarwendah ini, pihaknya Sarwendah seringkali menggunakan anak-anak ini sebagai tameng ya. Masalahnya Sarwendah ini nangis karena dipojokin sama siapa? Bukan sama Ruben guys, sama netizen gitu. Tapi entah kenapa pihak Sarwendah seakan-akan menangis karena dipojokin oleh Ruben gitu. Ya kan? Seakan-akan ini teori konspirasinya ya. Dan kita juga nggak tahu ketika dia nangis, anaknya bertanya, Thalia tanya, "Mama nangis kenapa?" Apa jawaban dari Sarwendah? Kan kalau dia nangis ini gara-gara postingan mama, komentar di IG mama menyakiti hati nak. Gitu. Berarti kan harusnya dijelaskan sama Sarwendah, mama ini menangis karena... Oke, teman-teman, saya potong dulu videonya untuk segmen yang pertama ini. Jadi pada segmen pertama barusan ya, pembahasan netizen itu berfokus pada perdebatan antara pihak Sarkawi yang mewakili Sarwendah dengan kuasa hukum Ruben ya, yakni Minola. Netizen menyoroti pernyataan Ya, mohon maaf ya. Netizen menyoroti pernyataan yang dianggap seolah-olah itu mengaitkan kondisi emosional Sarwendah dengan anak-anak mereka, sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi hubungan antara anak dengan ayah ya. Sedangkan di sisi lain pihak Minola ya menegaskan bahwa mereka hanya menyampaikan fakta dan tidak
pernah menyalahkan profesi ataupun pihak keluarga Sarwenda. Perdebatan pun berkembang menjadi saling bantah mengenai siapa yang sebenarnya memojokkan siapa. Netizen juga ramai membahas perubahan penampilan Sarwenda, teman-teman ya, dari dulu hingga sekarang, disertai beragam komentar pro dan kontra. Sebagian netizen menilai konflik ini semakin melebar karena narasi yang dibangun oleh kedua kubu ya. Sementara yang lain meminta agar anak-anak tidak dijadikan bagian dari konflik orang tua ya. Saya sependapat. Lanjut. Komentar-komentar di internet itu menyakiti hati mama. Nih ada nih akun-akunnya yang katanya udah dilaporin kan gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang dibilang Sarwenda ke anaknya. Kita berharap ini ya, Sarwenda tidak mengatakan bahwa mama menangis gara-gara bapakmu yang cong ini gitu. Kita berharapnya nggak dikatakan seperti itu. Mama menangis gara-gara kelakuan bapakmu. Gitu kan. Nah, kita berharap Sarwenda ini memberikan penjelasan yang benar gitu. Jangan seperti dia menangis gara-gara Ruben gitu. Komentarnya ada yang bilang bisa-bisa anak-anaknya dicuci otaknya gitu. Ada yang takut yang seperti itu kan. Ada yang bilang juga fakta lah, jangan bicara soal kerjaan, memang benar. Lama-lama anak pasti benci kok orang yang buat ibunya menangis. Wah, ini pembela Sarkawi guys. Sarwenda keren sekali. Aku sebagai anak kalau ibu saya dipojokkan ya saya akan benci sama orang tersebut. Saya akan lawan orang yang menyakiti ibu. Nah, masalahnya yang mojok ini siapa? Harus clear gitu, harus jelas gitu loh. Kan Sarwenda yang jelekin Ruben. Tapi kalau kita lihat Sarwenda juga nggak pernah jelekin Ruben sih di halayak umum ya, cuman dia bilang kemarin cangcong-cangcong aja gitu. Tapi karena kata Ruben itu udah biasa, waktu nikah pun dia udah sering diomongin seperti itu sama Wenda, katanya Ruben. Ada yang bilang juga, kok bisa anak-anak dengar ibunya dijelek-jelekin? Anak-anak itu harusnya dilindungi dari medsos. Anak saya aja pulang sekolah cuman sampai jam 2 siang nggak bisa lihat medsos dan berita aneh. Tontonannya cuma tontonan anak-anak. Kok anaknya Wenda bisa akses berita orang tua? Padahal waktunya banyakan di sekolah. Berarti kecolongan ya menjaga mereka. Nah bener juga nih. Masalahnya, anak-anaknya Sarwenda ini kan masih kecil-kecil ya. Tontonan YouTube-nya apa? YouTube Kids. Kok bisa tiba-tiba ada tontonan silat investigasi di HP-nya anak-anaknya bagaimana nih? Nah, ini pertanyaan kita semua guys. Dan nggak cuman itu guys, faktanya lagi, interior yang dibanggakan oleh Sarwenda yang katanya dia beli sendiri, ternyata ada Ruben juga di dalamnya yang nyumbang apa? Nyumbang duit lah pasti. Emang situ, nyumbang nyuci baju doang. Dan nyumbang cinta juga. Ya, waktu dulu mereka masih bersama. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di situ? Gimana uang Ruben? Disebut. Ini akan jadi digital. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku juga guys, gitu guys ya. Waduh. Begini dong, aku selalu bilang, ini rumah anak-anak aku. Rumah, dari isi rumah, dari awal isi rumah aku gitu. Dan aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu. Oke ya. Jadi di sini dibilang ada uang ayahnya. Berarti seolah uang ayah itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Nah, ini dia juga satu lagi guys, yang dia bilang, ini rumah aku, pakai uang aku dan uang papi aku. Dan di sebelahnya ada si CEO. Nah, pertanyaan kita ya, apakah si CEO ini makanya sering datang ke rumahnya Wenda? Karena dia tahu bahwa ini tuh Wendahnya ngaku-ngaku ini rumahnya dia sama rumah papinya dia nih. Pertanyaan kita ya, misalnya nih kalau Let's Go adalah CEO ganteng ya gitu. Ini nggak apa-apa nih aku main ke rumahmu sayang, Mamio. Takut-takutnya jadi fitnah loh gitu, sama tetangga gitu. Enggak lah, kamu main aja ke rumah ini. Ini rumah aku dan papi aku yang beli gitu. Jadi mungkin dugaannya, kalau kita mau berhusnuzon dengan si CEO, dia nggak tahu ini semua adalah rumah Ruben. Karena dia nanya si Mamio, bilangnya ini rumah aku dan papi aku. Dan video ini kan waktu dia live ya. Jadi makanya pede aja si CEO. Oh, karena rumah kamu ya udah aku pakai ngonten aja kok. Nescafe mana Nescafe? Ini kopi di kulkas, ini kulkas kamu kan gitu. Boleh aku minum. Berasa di rumah sendiri. Ya. Mungkin gitu pikirannya CEO. Jadi dia pede ngonten di sana, nggak malu gitu. Bisa jadi dugaannya ya gitu. Jadi teori konspirasi aja nih. Namanya ada yang bilang
Ruben bingung. Uang diembat Pak nih Sarkawi sama Sarkawi. Ngaku rumah dari Pak nih. Loh. Ya dia bingung ya. Kayaknya ini transferan gue mulu yang transfer. Kok tiba-tiba jadi rumah bapaknya sama rumahnya dia ya. Waduh, bingung juga gue. Ya. Sadis banget loh si Sarkawi. Sarwenda kelewatan sekali. Kalau memang bener yang kamu ngaku ya. Tapi kita tunggu faktanya lah. Uang Wenda sama papinya tapi yang ngasih Ruben. Kalau dilihat-lihat bukti Ruben yang nggak diakui sama dihina sama yang sono cukup luar biasa. Ruben Onsu nggak gila sih, keren Ruben Onsu, iya sih. Karena banyak banget sih bukti-bukti yang katanya dari Ruben emang nggak dikeluarin gitu. Tapi kalau yang di sana nyenggol, dia mungkin ngeluarin faktanya doang gitu buat membela dirinya doang. Kak Ruben kerja tiap hari dari pagi ke malam loh, iya bener. Ya uangku dan papiku yang transfer ke Ruben. Gede juga ya. Di rumah itu ada liftnya. Ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah jetong. Ruben. Misalnya dari isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dok, hitam putih sama isi rumah dananya lebih gede mana? Wah, itu deh guys. Jadi kalau kalian lihat ya, lift yang 500 juta yang ini guys. Nah, ini liftnya 500 juta, terus ada lukisan juga gitu. Itu Ruben yang bayar. Walaupun nyicil, beli lift aja nyicil bro. Demi bela-belain, demi bahagiain si Sarkawi. Sarwenda keren sekali kan. Itu waduh. Liftnya lebih mahal dari harga Brio gitu. Gokil emang permintaannya Sarwenda nih gokil ya gitu. Yang pasti bukan Ruben yang milih liftnya. Pasti kan dia nanya, sayang mau lift yang mana? Yang 500 juta ya? Gokil juga ya. Sarwenda juga menanggapi waktu di podcast, dia bilang semuanya yang ngisi itu aku. Dan menurut Let's Go ada statement dia yang agak aneh guys. Yang ini guys. Jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan kalian menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Masalahnya di antara kita semua nggak ada yang nganggap gitu. Dia aja yang negatif thinking mulu deh. Nih, sorry ya Kak Sarwenda ya gitu. Kok Kak Sarwenda kayak negatif thinking mulu? Kak Sarwenda bilang, jangan kalian menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak pernah nganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kita malah apresiasi Kak Sarwenda hebat gitu, live. Duitnya. Oke, saya potong dulu videonya untuk yang kedua kali ya. Jadi pada segmen yang kedua barusan yang kita saksikan ya, netizen melanjutkan ya mereaksi kekhawatiran netizen bahwa anak-anak bisa memiliki persepsi negatif apabila menerima penjelasan yang keliru mengenai konflik orang tuanya. Selain itu, pembahasan bergeser ke persoalan rumah yang ditempati oleh Sarwenda. Muncul perdebatan mengenai siapa yang lebih banyak berkontribusi terhadap pembelian rumah maupun isi rumah. Dalam rekaman podcast yang dibahas ya, Sarwenda menyatakan bahwa rumah tersebut dibangun menggunakan uangnya dan juga uang ayahnya. Sementara netizen yang lain mempertanyakan adanya kontribusi Ruben yang juga disebut telah membayar berbagai kebutuhan rumah tangga. Perdebatan semakin ramai ketika muncul spekulasi mengenai kedekatan seorang CEO ya teman-teman ya, yang sering datang ke rumah tersebut. Seluruh pembahasan dipenuhi opini dan teori dari para netizen yang saling mendukung maupun membantah klaim masing-masing pihak. Lanjut. Banyak. Tapi ketika kehebatan seorang wanita itu tiba-tiba tidak mengakui di belakangnya yang tanda kutip menyokong dia untuk jadi sehebat ini. Nah itu kita agak aneh tuh. Kok kayaknya kehebatan kamu tuh karena kamu sendiri gitu. Itu menurut kita yang agak aneh gitu loh. Dan pikiran negatif yang kamu pikirkan bahwa wanita itu tidak bisa ngapa-ngapain itu berasal dari pikiranmu sendiri, otakmu sendiri. Nah, berarti yang menganggap kamu nggak bisa ngapa-ngapain ini adalah dirimu sendiri. Karena kita nggak pernah nganggap gitu. Iya kan? Yang disebut Chong ini dengan gagahnya berjuang buat nyelamatin anak-anak dari lingkungan toksik. Sehat selalu Ko Ruben. Iya, ini kita setuju juga ya. Kita bisa melihat lingkungan mana yang sekarang tuh aman untuk anak sama yang toksik gitu loh.
Dibilang cong, tapi kok Ruben bertanggung jawab penuh full daripada yang gagah tapi mau kondo ya. Modal kunci doang. Kunci hati Wenda. Yang kemarin banyak orang bilang tuh katanya gagap tuh. Udah ditunjukkan bukti bahwa udah dicek tentang masalah perpindahan. Ruben juga kemarin udah ngomong ke beberapa teman media. Nomor itu tidak kami gunakan lagi, tidak saya gunakan lagi. Ada kok nomor baru. Anak-anak tahu dan dia juga pernah menghubungi nomor baru itu. Kenapa ke nomor 1 itu aja? Dikirimkan informasi itu, kenapa nggak ke nomor yang lain juga yang dia juga tahu? Kalau niatnya baik kan cek ke semua nomor yang dia tahu. Atau paling tidak disampaikan ke pengacaranya dan pengacaranya sampaikan ke kami. Kalau ada niat, pasti ada jalan kan untuk menginformasikan. Tapi faktanya perpindahan itu kan tidak sehari langsung pindah bareng-bareng kan juga lama gitu. Terus kalau kemudian misalnya dia cek ke nomor yang memang contreng 1, sementara dia tahu ada nomor yang lain yang dia juga sering gunakan ketika berkomunikasi dengan Ruben, kalau itu juga kami salah karena dia yang penting udah cek tanggal 21, ya kami salah. Tapi bukan orang yang takut untuk mengakui kesalahan kalau kami salah. Nah, itu dia guys. Jadi di sini faktanya ya bahwa Wenda itu memang dia ngechat Ruben bilang udah pindah rumah ke nomor Ruben yang lama. Tapi Ruben punya nomor baru dan katanya nomor Ruben baru ini udah pernah juga dipakai chatan Ruben ke Wenda. Artinya Wenda tanda kutip tahu dong si Ruben ini punya nomor baru. Tapi di sini seakan-akan Wenda ini saya udah ngechat. Tapi centang 1, ya gimana dong? Nah, kita mau husnuzon ya, kita berprasangka baik kepada Sarwenda. Oh, berarti mungkin Sarwenda ini lupa kalau Ruben ini punya nomor baru. Nah, kita berpikir positif seperti itu, bisa jadi lupa. Tapi sepertinya tidak mau mengakui kesalahan. Beda dengan Ruben dan pihaknya MPR bilang, kalau memang waktu di chat Ruben itu centang 1, kita yang salah, oke kita yang salah. Karena kita tidak malu mengakuin kalau kita kadang-kadang salah dari pihaknya Ruben. Dan masalahnya satu lagi guys, kalau kesimpulan dari Wenda kemarin ketemu Ruben yang ini, nah ini kan akhirnya pengacaranya mengatakan bahwa nanti urusan duit semuanya akan langsung ke anak. Yang kedua adalah di mana anak ini tahu Ruben ini punya nomor baru. Nah berarti seharusnya Ruben ini bisa langsung bypass ngechatin atau teleponin ke anak-anaknya dong. Ruben ini juga berhak nyuruh anak-anaknya langsung ketemu dia tanpa persetujuan si Wenda. Nah ini guys. Karena Wenda ini tanda kutip, dia udah mau menyerahkan semuanya ke anaknya langsung. Alias anak yang paling gede mungkin ya, si Thalia ya. Berarti sekarang kalau Ruben mau ketemu Thalia, nggak usah pakai izin ibunya dong. Nah ini pertanyaan kita. Karena udah langsung di-bypass. Katanya ibunya nggak mau ngurusin lagi masalah Ruben sama Thalia. Menurut kalian siapa yang tercium bau-bau kemunarohan di sini guys? Siapa yang tertampar dengan fakta dan data? Nah ini pertanyaan kita semua. Akhir masalah debt collector yang di sini yang katanya tanggal 11 Juli datang jam 10 malam untuk orang sekelas Sarwenda, artis besar, duit banyak 200 juta bukan masalah. Nah, ya kali dia nggak punya orang buat nanyain atau interogasi atau nahan debt collector ini. Masa dia malah bawa ke persidangan bahwa dia bilang ini ada debt collector jam 10 malam, ini bikin saya dan keluarga saya tidak tenang hidupnya. Nah, kalau kita sebagai orang yang mempunyai duit seperti Sarwenda, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan nyuruh pembantu atau supir kita kan, atau satpam kita. Masa komplek nggak ada satpamnya? Pasti nyuruh, Pak kamu interogasi tuh si debt collector. Mau apa dia kesini? Siapa dia orangnya? Atau lapor ke kepolisian ya. Ini Pak polisi gitu. Ini ada orang nih 5 orang jam 10 malam di depan rumah saya curiga mereka tuh mau ngerampok kayak. Belum tentu debt collector loh. Siapa tahu mau ngerampok. Siapa tahu kan? Siapa tahu dia tindakan kriminal. Nah. Tapi apakah itu dilakukan Sarwenda? Belum ada sih beritanya sampai sekarang ya, kita anggap aja enggak karena nggak ada beritanya. Tapi dia menyimpulkan bahwa ini debt collector yang katanya dari pihak cicilan utangnya Ruben. Nah. Apakah dia memframing? Nah, ini pertanyaan kita. Oke, gimana menurut kalian tentang kalian? Coba tulis kolom komentar kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin mungkin super lebih, ada link sabar di bawah atau dari super thanks aja ya. Kita ketemu di video berikutnya dengan teori konspirasi MPR melawan Sarkawi ini. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Oke, sudah sampai pada ujung video ya. Jadi semakin ke belakang videonya membahas atau fokus pada bantahan kuasa hukum Ruben
mengenai komunikasi perpindahan rumah ya yang disebut hanya dikirim ke nomor lama Ruben. Pihak Ruben mengaku adanya kekeliruan pada nomor tersebut, tetapi juga mempertanyakan mengapa informasi itu tidak dikirim ke nomor baru yang diketahui masih digunakan. Selanjutnya dibahas pula mengenai hak komunikasi Ruben dengan anak-anaknya setelah adanya pernyataan bahwa urusan tertentu akan langsung disampaikan kepada anak. Dan di bagian akhir ya, netizen juga menyoroti isu kedatangan debt collector teman-teman ya, yang sebelumnya disampaikan oleh Sarwenda. Netizen mempertanyakan mengapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada pihak keamanan atau kepolisian apabila benar dianggap mengganggu, kan seperti itu. Intinya keseluruhan video kembali dipenuhi tanggapan netizen yang saling beradu pendapat mengenai fakta, data, dan juga narasi dari kedua belah pihak ya. Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten kali ini ada kata-kata yang menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.